pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Ketemu lagi dengan Miss Fitri. Hari ini kita akan mempelajari materi yang ada di tema 4, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2, mengenai kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menyebutkan kewajiban dan hak warga negara, mengidentifikasi ungkapan yang menyatakan masalah dan penyelesaiannya, menceritakan secara lisan masalah dalam cerita dan menentukan penyelesaiannya, serta membuat karya dengan teknik melipat. Sesuai dengan judulnya, hari ini materi yang akan kita pelajari adalah hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari hak dan kewajiban di rumah, hak dan kewajiban di sekolah, kemudian hak dan kewajiban dalam bertetangga. Nah, pertemuan kali ini kita akan mempelajari hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, sebelum kita memulai materinya, Miss Fitri ingin mencari tahu dulu, siapa di sini yang sudah tahu apa sih itu warga negara? Ada yang tahu? Ya benar, warga negara adalah orang atau seseorang yang tinggal di sebuah negara. Karena kita tinggal di Indonesia, berarti kita adalah warga negara Indonesia. Dan setiap warga negara memiliki kewajiban dan hak sesuai dengan perannya masing-masing. Nah, apa saja sih Miss kewajiban dan hak dari warga negara tersebut? Nah, apa saja sih Miss kewajiban dan hak dari warga negara tersebut? Kita simak dalam video berikut ya. Kita sudah menyimak apa sih hak dan kewajiban dari warga negara. Masih ingat tidak apa saja kewajiban dari warga negara tersebut? Iya, yang pertama adalah mematuhi hukum yang berlaku pada suatu negara. Nah, karena kita tinggal di Indonesia, berarti kita harus mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Contohnya, mematuhi aturan lalu lintas dan juga mematuhi hukum-hukum atau aturan-aturan lainnya yang berlaku di Indonesia. Kalau kita sedang mengunjungi negara lain, otomatis kita pun harus mematuhi hukum atau aturan-aturan yang berlaku di negara tersebut. Nah, yang selanjutnya, kewajiban dari warga negara adalah menjaga tempat milik negara. Nah, apa saja sih tempat-tempat milik negara tersebut? Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa tempat-tempat milik negara itu seperti museum, kemudian juga taman kota, ya, kemudian jalan raya dan lain sebagainya.
semua tempat-tempat milik negara tersebut harus kita jaga, harus kita rawat baik-baik, harus kita rawat secara bersama-sama, ya. Nah, yang selanjutnya adalah ikut serta membela negara. Ikut serta membela negara berarti kita harus mencintai produk-produk negara kita. Kita harus menggunakan produk-produk yang dimiliki oleh negara kita, contohnya, ya. Yang selanjutnya, selain kewajiban, ada juga hak dari warga negara. Apa saja haknya? Yang pertama adalah mendapat perlindungan oleh negara. Jadi kita setiap warga negara berhak dilindungi oleh negara kita, ya. Kemudian menggunakan atau mendapatkan pelayanan di fasilitas umum. Jadi kita berhak tuh mendapatkan pelayanan di kantor polisi, di rumah sakit, di puskesmas, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah menggunakan hak pilih kita. Nah, bagi warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun, maka dia berhak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan presiden misalnya, atau dalam pemilihan kepala daerah dan lain-lain. Nah, itu tadi hak dan kewajiban dari warga negara. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Nah, di sini Miss Fitri punya sebuah teks, kita baca bersama-sama ya. Nina mendapatkan haknya memperoleh pendidikan di sekolah. Nina mendapat banyak teman. Nina juga belajar banyak hal. Nina belajar membaca, menulis, dan membuat karya. Salah satu hal yang paling digemari oleh Nina adalah menulis. Nina sering menulis surat untuk sahabat mainannya yang bernama Rini. Rini tinggal jauh dari kota. Suatu hari, Nina mendapat surat dari Rini. Rini bercerita bahwa sudah seminggu ini ia belajar di luar kelas. Gedung sekolah Rini rusak karena bencana gempa. Sebagian ruang kelas masih dapat digunakan, namun ruang kelas Rini tidak dapat digunakan. Meskipun demikian, Rini dan teman-temannya tetap semangat untuk belajar. Nina merasa sedih ketika membaca cerita Rini. Nina ingin membantu Rini. Nina pun mengajak teman-teman untuk mengumpulkan bantuan. Nina juga ingin mengumpulkan sumbangan dari warga dan juga dari orang tua siswa. Ibu guru sangat mendukung ide Nina. Nah, dari teks tadi, kira-kira siapa yang bisa menentukan masalah apa sih yang terdapat dalam cerita tersebut? Iya, tepat sekali. Hebat. Kemudian, berikutnya, kira-kira dari teks atau dari cerita tadi, kalimat mana sih yang menunjukkan penyelesaian masalahnya? Siapa yang bisa menjawab? Iya, benar sekali. Kalian hebat ya, kalian sudah bisa menentukan masalah dan juga menentukan penyelesaian dari masalahnya tersebut. Hebat. Nah, kalau begitu sekarang Miss Putri punya satu teks lagi. Coba kita baca bersama-sama, kemudian nanti kalian simak ya apa saja yang akan ditanyakan dari teks tersebut. Nah, di sini ada sebuah teks. Suatu hari, Tony mengeluh kesakitan. Pipinya terasa bengkak. Gigi belakang Tony terasa sakit sekali. Ibu segera mengajak Tony untuk berobat. Untung saja di dekat rumah Tony terdapat puskesmas. Layanan di puskesmas sudah lengkap. Di sana terdapat dokter gigi dan perawat yang bertugas. Saat diperiksa, ternyata gigi Tony ada yang berlubang. Infeksi juga menyebabkan gusi Tony menjadi bengkak. Hal itu disebabkan karena Tony malas untuk menggosok gigi. Dokter pun menanyakan apakah Tony menggosok gigi dengan teratur. Ternyata Tony lalai menjalankan kewajibannya dalam menjaga kesehatan. Tony sangat menyesal dan meminta maaf kepada ibu. Tony berjanji akan rajin untuk menggosok gigi. Nah, dari teks tadi, coba kita jawab ya pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah yang diperoleh Tony? Ya, benar. Kemudian yang selanjutnya adalah kewajiban apa yang dilalaikan oleh Tony? Hebat. Selanjutnya, apa akibat melalaikan kewajiban tersebut? Ya, apa akibatnya?
Ya, benar sekali. Selanjutnya, kewajiban apa yang dimiliki Ibu Tony dan dokter? Kira-kira kewajiban apa sih yang dimiliki Ibu Tony dan dokter? Ya, benar. Good. Berikutnya yang terakhir. Apakah ibu dan dokter telah melaksanakan kewajibannya? Iya, tepat sekali. Kalian benar-benar hebat ya, sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan cerita. Kita lanjut ya. Nah, apa yang kita makan sangat mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Kita sebaiknya memilih makanan yang sehat, bersih, dan bergizi seimbang. Terlalu banyak makan makanan yang manis seperti yang dilakukan Tony tidak baik untuk kesehatan gigi. Makanan apa lagi kira-kira yang jika dimakan berlebihan dapat mengganggu kesehatan kita? Nah, silakan kalian tuliskan di dalam buku tematik kalian halaman 89. Apa saja jenis makanannya, lalu tentukan apa akibatnya jika mengkonsumsi makanan tersebut secara berlebihan. Oke, nanti kita bahas bersama-sama ya. Nah, kita masuk dulu ke materi terakhir kita. Tadi dikatakan bahwa Nina sering mengirim surat kepada Rini. Nah, untuk mengirim surat, Nina menggunakan amplop yang ia buat sendiri. Ia membuatnya dari kertas motif atau kertas warna-warni. Nina senang berkreasi membuat berbagai bentuk amplop. Kalian bisa lihat contohnya seperti gambar berikut ya. Nanti kalian bisa coba untuk membuat kreasi amplop seperti yang sudah diberikan contohnya. Atau kalian bisa berkreasi dengan bentuk amplop yang lainnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan materi kita sampai di sini ya. Terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi.